lanjut pendidikan karena pendidikan itu penting tiap hari utamakan pendidikan kalau bisa privilege kuliah gitu. Bisa ngumpul sama teman-teman asik-asik juga. Teman-temannya asik-asik anak DKV. Terus ketemu kakak juga asik. Baik itu antusiasme teman-teman juga lumayan karena based on mata kuliahnya kita tuh kan rata-rata ke digital rata-rata ke digital gitu belajarnya, jadi karena antusiasmenya mereka lebih ke arah seni rupa gitu, yang kayak ilustrasi dan lain-lain. Welcome to Pod Cafe. Dengan Space. Baik lagi ya, kita ke Pod Cafe episode kedua. Halo, aku Reza. Aku Komar. Kali ini kita lanjut ya, Mak. Ya, Pod Cafe dua. Karena kemarin ini udah yang Pertama tuh yang kita bahas ke internal Telkom. Jadi kali ini kita penasaran kampus yang lain itu gimana? boleh. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari DKV UMP. Boleh perkenalan dulu ya, boleh kenalan juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Andre, saya dari DKV UMP angkatan 25. Jadi halo, aku Nabil dari DKV angkatan 24. Oke. Mungkin kita lanjut aja langsung bahas topik intinya ya. Kan kita ini penasaran gimana sih DKV UMP itu apa, gimana urusan prosesnya gimana. Kita penasaran. Oke, lanjut ke kemarin mau nanya apa? Kenalan dulu kali ya. Apa namanya? Dari UMP gitu. Maksudnya awal profil singkat dulu aja deh. Ya, pribadi aja yang dari Mas. Oke, kalau aku sih backgroundnya dulu SMK multimedia. Habis itu lulus gak langsung kuliah. Oh, Itu aku lulus gak langsung kuliah, jadi aku gap 2 tahun. Waktu lulus SMK sempat kerja itu jadi desainer. Jadi desainer freelance. Terus 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, aku pengen melanjutkan ilmu di bidang desain grafis, jadi aku memilih untuk kuliah. Karena kalau misal kita belajar desain grafis secara otodidak itu agak susah, karena kan kita juga malas, terus tuntutannya dikit, terus keterbatasan pengajar juga. Jadi kurang efektif menurut saya. Jadi saya memilih untuk kuliah aja gitu. mungkin lanjut. Itu gimana? Sama sih, biasanya sama kayak Andre, kayak dia juga sempat nyobain beberapa jalan juga sih ya di desain grafis, cuman ngerasa ilmunya kurang, terus jadi kayak pendidikan lah, lanjut pendidikan karena pendidikan itu penting tiap hari. Jadi utamakan pendidikan kalau bisa privilege kuliah gitu. Oke. Seperti itu. Mungkin dari kan udah nih masuk ke UMP kan. Mungkin dari kampusnya sendiri gimana? Responnya pas awal masuk tuh gimana? Mungkin aku dulu ya, Iya. karena jadi DKV UMP itu dibangunnya 2004. Jadi aku angkatan pertama gitu. Iya. Masih baru banget. Baru Masih fresh. banget. Tiba-tiba ada DKV di UMP yang memang biasanya kan di pendidikan sama di kesehatan ya. Kayak Terkenalnya namanya itu. Pertama sih sebenarnya nggak ada ekspektasi yang gimana ya, karena pasti angkatan pertama bakal banyak konsnya lah ya. Cuman untuk sekarang sih ngelihat dari progresnya gitu, jadi segi fasilitas, dari segi kesiapan kurikulum dan dosen juga menurutku udah lebih dari cukup sih buat sekarang gitu. Cuma memang ada beberapa ya masih ada kekurangan, wajar lah ya. Masih baru banget. masih anak-anaknya. Cuman ya belum terlalu banyak juga mahasiswanya sih. Mungkin bisa lanjut ke Andre gimana angkatan kedua. Kalau ya kebetulan aku angkatan kedua, terus daftarnya itu pertama. Oke. Di angkatan 25 ini. Jadi ya aku pertama masuk kayak
agak bingung loh, kenapa kok belum ada yang daftar gitu kan? Karena ternyata emang masih baru, prodinya masih baru. Terus aku daftarnya juga kecepatan waktu itu masih di tahun Semangat iya. Sebelumnya juga kerja kan, jadi waktunya masih luang lah. Betul. Jadi aku daftarnya itu di tahun 2024, tapi masuk angkatan 25 gitu. Jadi masih baru, terus ya lama kelamaan banyak juga yang daftar, lumayan lah, ada beberapa kan sampai akhir itu ada sekitar 30-an lah, 30 mahasiswa angkatan 25, terus ya ngumpul sama teman-teman asik-asik juga. Teman-temannya asik-asik, anak DKV. Terus ketemu kakak juga, Asik. terus seru banget. Kerja baik nggak? Baik banget, asik, seru, nggak baperan juga. Ya, ininya seru, kuliah itu seru. Mungkin lanjut dari tadi kan Mas bilang ke fasilitasnya gimana, sama mungkin gimana kalau fasilitas dan komunitas di sana ada di UNP. Oke, ngomongin fasilitas sebenarnya kita di DKP itu ada baru 3 kelas ya. Jadi ada lab komputer, lab gambar, sama lab fotografi. Itu udah menurutku udah ready lah ya. Kayak alat udah lebih dari cukup. Jadi kayak matkul-matkul itu udah bisa terwadahi lah gitu. Terus kalau ngomongin tentang komunitas ya, jadi komunitasnya mungkin di sekarang untuk DKP itu baru ada HMPS, himpunan mahasiswa gitu, program studi lah gitu. Kemarin baru kebentuknya tuh tahun 2024 akhir berarti ya, 2025 ya, 2025 akhir lah. Komunitasnya alhamdulillah berjalan dengan baik gitu, antusiasme teman-teman juga lumayan lumayan antusias lah ya, antusias buat ngikutin kayak ini himpunan pertama gitu. Jadi kayak mereka perlu wadah juga kan buat ekspor gitu. Baru gitu. Tapi kalau misal komunitas tuh anak-anaknya tuh pada excited apa enggak? Apa gimana? Sejauh ini excited sih karena mungkin skill kita kemarin ya di mana sama juga kan gitu. Banyak banget ya, kalau lihat dari studi banding kemarin pada seru ya gitu, anak-anaknya juga pada semangat gitu, banyak yang datang. Terus kemarin waktu Januari ada pra-KFDGI, kita juga sama teman-teman gitu berangkat ke Bandung. Ya kita nggak bisa ketemu ya. Lumayan antusias lah gitu, nyari-nyari kegiatan di luar. Karena di kampus kan pasti bosen lah ya. Oke, boleh. Tadi kan sedikit menyinggung ya tentang himpunan. Mungkin kita udah kenal tadi dari Mas Andre sama Mas Alvin dulu, ketua apa namanya, bagiannya apa? Divisinya apa? Dari Mas. Kalau aku sih masuk ke divisi PR itu public relation. Jadi betul, public relation itu kayak yang mempertemukan DKV UMP sama prodi lain gitu loh, kayak studi banding gitu. Kayak hubungan mirip gitu. Ininya yang berhubungan dengan individu atau kelompok lain dari DKV UMP gitu. Eksternal gitu ya? Iya, eksternal. Jadi kalau aku sekarang menjabat sebagai ketua tahun 2025 sampai 2026. Mungkin bisa ditanya Mas gimana bisa jadi ketua UMP itu gimana awal ceritanya? Prosesnya cukup panjang sih ya, dari awal semester 1 sebenarnya dari dosen udah minta ada himpunan, karena waktu itu kan kita di fakultas cuma 2 prodi nih, cuma 1 prodi tadinya di fakultas kita, nambah DKV jadi 2 prodi, biasanya harus ada himpunan kan biar salah gitu. Terus dari semester 1 kita belajar gitu, masuk ke belajar ke kakak tingkat kita di prodi sebelah juga gitu. Di prodi sebelah kita belajar banyak buat mempersiapkan lah gitu, karena teman-teman angkatan 24 juga punya concern yang sama gitu. Kayak kita tutup wadah gitu buat angkatan selanjutnya gitu ke bawah. Progresnya sih sebenarnya kalau dari awal tuh liburan pas 2025 kalau nggak salah ya, pas ada maba tuh kita udah prepare gitu, bikin draftnya apa aja yang dibutuhin gitu, sampai ngekontak teman-teman juga nih angkatan 25 yang belum masuk, kayak kalian backgroundnya dari mana aja gitu, kayak pengennya tuh belajar apa aja gitu sih, mostly gitu. Jadi kita nyari lah benang-benangnya buat arah kehimpunannya tuh mau arah gitu.
Nah buat strukturalnya sih alhamdulillah sekarang mostly diisi angkatan 24 ya kebanyakan. Lumayan juga ada total 20 pengurus sekarang, ditambah dari angkatan 25 kemarin. Mungkin karena mereka masih intern ya, karena kita kan pelantikan duluan untuk ditambah angkatan 25 jadi ada 12 orang lagi. Itu sih paling sih kayak apa ya, berjalan sekarang masih merintis ibaratnya lah gitu. Mungkin nanti dari Mas Andrian gimana? Masuk final. Masuk gimana? Kalau menurutku, aku masuk bimbang pertama kan karena pengen join ke HMTK aja sih, kayak untuk menghidupi HMS-nya lah. Ya kan, karena kan saya sebagai berisi adalah kontribusi, ya ingin pengen kontribusi di HMS di kafe karena baru juga kan. Terus juga aku kalau ngajak-ngajak teman itu temennya kebanyakan mau gitu loh. Jadi aku ngajak teman buat join juga. Ya kayak gitu sih. Terus kebetulan masuknya di divisi itu PA kayak gitu. Oke, mungkin apa namanya, boleh spill sedikit lah ya profil apa Hima dari visinya dan fokus tadi kan menyinggung tadi arahnya benang merah, maksudnya arah DKVWP itu mau dibawa kemana gitu. Mungkin kita Kalau dari visi misi sebenarnya garis besar aja kali ya. Caranya visi misinya tuh seperti yang tadi dibilang gitu. Intinya dari kita butuh wadah kolektif kolektif buat ngembangin mahasiswanya. Benang merahnya tuh lebih ke arah mungkin kalau setelah ngeliat angkatan 25 mungkin jatuhnya kita pengen ke ngembangin ke arah ilustrasi sama seni rupa sebenarnya, karena based on mata kuliahnya kita tuh kan rata-rata ke digital ya, rata-rata ke digital gitu belajarnya. Jadi karena antusiasmenya mereka lebih ke arah seni rupa gitu, yang kayak ilustrasi dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar karena kita juga masih ngeraba-raba kan ya, cuman mulai kelihatan nih setelah ngobrol sama angkatan 25, kayaknya kalau diwadahin di seni rupa di HMPS bisa nih. Jadi kita pure kemungkinan besar mau ke arah situ buat pengembangannya. Mungkin kurang lebih ke itu ya, ilustrasi Ya kayaknya itu, sama mungkin kita butuh kolaborasi juga kan ya di HMPS kan, lebih gampang nih ada wadahnya lah gitu. Kalau di Himaya itu sendiri itu kan ada programnya itu kan. Itu kalau dari UMP itu banyak ada yang kayak event-event itu enggak? Kalau sejauh ini dari DKVWP itu ada satu agenda tetap, tapi itu dari prodi. Dari prodi itu namanya pamer prakarya. Pamer prakarya itu pameran tugas akhir sebenarnya sih. Tugas akhir semester. Jadi dari angkatanku udah jalan 2 kali. Dari angkatannya 25 baru 1 kali karena kan baru semester berarti setiap semester. Iya, setiap semester. Iya, kita juga kaget sebenarnya sih pas semester 1 tiba-tiba dosen kayak ngide, wah sih pameran dia gitu. Karena kita belum ada gambaran kan. Itu berarti isi dari pamerannya tuh dari tugas-tugas yang dibuat. Tugas akhir di semester berikutnya. Tugas akhir sama tugas-tugas timnya juga bisa dipamerin. Dipamerin juga. Itu kalau dari prodi ya agenda tetapnya. Kalau misalkan dari HMPS untuk program kerjanya sebenarnya belum terlalu banyak karena kita baru bener-bener bisa jalan di bulan Januari 2026. Jadi buat sekarang ada total 4 proker mungkin ya. Ada 4 proker. Yang pertama tuh mural. Jadi mural ke nawarin ke warkop gitu. Alhamdulillah kemarin baru 1 sih ya, warkop di dekat UMP. Ada anak-anak TKP tuh yang minta gitu. Anak-anak TKP gambar di situ. Ya sambil apa ya, ngewadain lah gambarnya di tembok gede sekalian gitu kan. Ya mural yang Adain lah. ya. Seru kayak Ilustrasi mungkin ya. Oke, mungkin tadi kan udah spill juga tadi ada program kerja yang lumayan banyak ya. Mungkin tantangan terbesar kali ya dalam menjalankan Hima ini. Ini dari Mas Andi dulu kali ya. Kalau aku tantangan terbesarnya ya, mungkin dari segi waktu sih. Waktu, karena kalau aku bisa dibilang sibuk ya. Soalnya serius ya, jujur aja ini karena aku kan dapat beasiswa juga, beasiswa
prestasi lah. Nah, selain itu tuntutannya banyak kan. Betul. Tuntutannya harus ikut organisasi ini itu, nilai harus bagus dan lain-lain gitu. Jadi kalau untuk ngebagi waktu ikut hima itu mungkin agak susah, tapi saya bener-bener lah belum bisa berpartisipasi di hima WMP Pasti datang ke kafe. nah iya susah kan produktif mungkin lah potensi produktif Asik. Ya, boleh balik dari Mas Nadia. Tantangannya ya, mungkin kalau buat sekarang tantangannya di mahasiswanya belum terlalu banyak gitu ya. Jadi kita sebenarnya pengen bikin something lah gitu, kayak program yang gede-gede gitu. Cuman kita kan ngeliat kondisi di mana mahasiswanya belum terlalu banyak gitu. Sama mungkin masih banyak perlu belajar juga sih gitu. Makanya kita kemarin awalnya studi banding ke Telkom gitu, karena kita pengen belajar gitu. Jadi yang lebih lama gitu. Mungkin itu sih tantangannya dua itu, dari jumlah mahasiswa sama kita juga masih belajar masih natal lah gitu. Terus dari WP itu kan dari hima itu ada ini kan, mungkin kayak kolaborasi dari yang di luar kampus gitu, kayak industri kreatif mungkin. Kalau dari Telkom tuh kadang tuh ikut ke ini pekan Bayu Mas. Oh ya. Mungkin kalau dari WMP ada apa gimana? Kalau dari WMP seingatku ya sejauh ini mungkin kolaborasinya lebih ke bentuk, ada kemarin terakhir waktu pesta sinema Banyumas. Jadi itu kita screening anak-anak DKP disuruh jadi kayak panitia gitu, panitia. Karena kemarin tuh kita juga belum fokus ke ranah film ya, jadi kita belum bisa ngirim karya gitu. Jadi kita sebagai belajar buat nge-handle event filmnya gitu. Kalau yang dari eksternal itu kebetulan juga bareng teliti kalau maksudnya musik kalau eksternal. Mungkin lanjut ke apa pertanyaan yang lebih ini agak berat ya. Oke. Berbobot lah. Asik, berbobot. Berapa? Mungkin ada nggak ya potensi visual dan kultur lokal Purwokerto yang bisa jadiin sebagai bahan karya, entah itu Dari WMP-nya. apa desain atau film mungkin dari Mas Andri kali. Potensi visual dari budaya gitu lah, dari Purwokerto atau lebih ke Banyumas contohnya. Kalau dari Banyumas ya jujur nggak terlalu mahal karena aku bukan orang sini ya, sama kan terus baru pindahan juga. Terus yang paling memungkinkan itu mungkin dari industri perfilman sih. Karena kan aku lihat industri perfilman di Banyumas itu bisa dibilang oke lah, masuk lah yang mengarah ke DKV gitu ya. Oke sih, boleh. Dari Sebenarnya ada satu sih sebenarnya dari mungkin ini aku sekalian speak up karena udah berbobot juga ya. Jadi dari WMP itu dalam 2 tahun kemarin udah ada satu event namanya tuh Bawor International Cartoon Exhibition. Wow. Itu di-handle sama WMP-nya dari Biro Kemahasiswaan. Cuman menurut itu potensinya gede banget ya, karena itu internasional dan harusnya bisa diekspor lebih lanjut lah, karena babak kultur si Bawornya Banyumas Iya sih. Mungkin dari kita merasa disayangkan karena anak DKP tidak terlibat di situ. Jadi kemarin disayangkan banget, tiba-tiba dari festivalnya itu diserahin tuan rumah ke DKV Muhammadiyah Surabaya gitu. Jadi seharusnya itu bisa jadi apa ya, kalau misalkan kolaborasi sama anak DKV itu harusnya kita bisa ikut exploring, kita bisa ngajak anak-anak gitu. Itu sih, jadi sayang potensinya yang udah punya branding nih Bawor internasional terlibat ke sini. Itu sih paling keluar potensinya. Terus kalau menurut kalian nih, hima tuh fungsi nggak kalau misalnya jadi jembatan antar mahasiswa sama industri kreatif? Bisa jawab ya. Kalau menurutku penting sih, penting banget. Jadi kita kan lebih gampang kalau misalkan berkomunitas lah ya, untuk komunikasi dan segala hal lainnya gitu. Kalau untuk jembatan ke industri kreatif, kita kemarin sempat ngobrol sama beberapa dosen sih ya. Kemarin kesana ada ke etos gitu, etos yang di Purwokerto Studio Kreatif gitu ya kayaknya kalau nggak salah.
Cuman untuk sekarang masih belum ada progres karena kebetulan beliau lagi S3 di Unpad gitu. Jadi kalau untuk terusan sih sebenarnya pergerakannya udah ada, kita tinggal bantu-bantu juga gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah ada dosen kita yang bikin pada kreatif baru namanya DKP Studio gitu. Jadi kayak situ buat bikin kayak semacam agensi gitu, agensi gitu, belajar buat video profile gitu. Jadi waktu kemarin disuruh bikin, kita diminta tolong buat bikin video profile prodi di fakultas kita gitu, dari fakultas. Kemarin udah nge-shoot berjalan gitu. Mungkin outputnya bakal ke situ sih. Kreatif kita juga pengen bangun sendiri juga sih. Itu ya. Berarti emang dosennya tuh sering ini ya, sering apa namanya, sering ngajakin gitu ya. Lumayan sering ngasih project lah ya. Ya, alhamdulillah sih ada lah, pasti ada tiap semester atau tiap bulan gitu. Kadang kalau lagi di kayak begini gitu. Kayak asik sih. Iya. Jujur dia asik sih. Wadahnya juga dikembangin lewat ke anak-anak hima, biasanya anak-anak MPS gitu. Tawarin dong ke anak-anak lain gitu. Mungkin lanjut kali ya, apa namanya, rencana nih setelah misalkan udah kelar jabatan di mungkin apa namanya, pengen apa gitu setelah selesai jabatan, Mau ngapain ya? Apa mau ke hima terus pastinya kan kalau udah selesai kan ya mungkin ada yang lanjutkan, ada yang tidak gitu. Mungkin dari Mas Andi dan juga Kalau misalnya udah selesai jawabannya ya Jadi ketemu. udah nggak siap. Jujur kurang minat. Karena ya kurang minat aja ini. Kalau aku sih kalau misalnya udah kelar jabatannya itu ya udah. Terus paling berbagi pengalaman aja sih sama teman-teman gitu kan. So mungkin nanti ada tingkat yang mau masuk di kafe juga. Nah, sharing-sharing pengalaman, terus ngasih tahu ikut hima tuh kayak gini gitu kan. Kayak ngasih spoiler lah biar mereka juga tahu kan kedepannya bakal gimana. Biar excited juga. Iya, biar excited juga. menarik aja. Menarik, iya, tuh. Lanjutnya periode ini berarti ya? Iya. Periode depan berarti. Periode depan. Mungkin pengennya sih lanjut ya. Berarti lanjut dalam artian kayak karena kita yang mulai, kita juga pengen jangan tiba-tiba dilepas lah gitu. Jadi beberapa angkatan 24 juga kemungkinan masih banyak yang lanjut gitu. Karena belum banyak hal yang belum selesai lah gitu. Entah itu jadi masalah jabatan kayak posisinya nanti tetap atau enggak, ya sebenarnya nggak mempermasalahin sih. Yang penting masih bisa tetap selagi masih ada waktu buat handle di hima gitu, masih semester 5 juga kan ya. Kayaknya sih masih bisa nemenin lah gitu sebenarnya, sampai benar-benar bisa alhamdulillah demis gitu. Bisa demis. Atau bukan baik sih. Aduh. Ya, respect. Masih idaman ya. Aduh. Prospek yang keren banget. Kerasa gitu ya, udah 20 menit kita ngobrol gitu. Mungkin closing statement lah ya dari kalian, gimana pesan untuk desainer muda yang dari Purwokerto yang mungkin mau masuk ke WMP, gimana? Ada pesan-pesan? Pesan kalau dari aku sih gak usah ragu ya kalau mau masuk DKV WMP, karena anak-anaknya juga open banget sama mahasiswa baru gitu kan, terus asik-asik anaknya kan. Terus kalau mau belajar bareng ya, atau kalian mau tanya-tanya juga, kita ready banget buat jawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi ya jangan ragu aja buat masuk ke DKV WMP. Ya Mas Nabil, betul. Kalau menurutku teman-teman desainer gitu atau yang punya minat atau hobi di bidang desain gitu, pendidikan tuh penting teman-teman buat dimanfaatkan gitu. Kalau bisa tuh dikejar mimpinya gitu aja, fundamental juga basic keilmuan gitu. Jadi kalau misalkan mau kuliah di DKVWP, kita tunggu teman-teman. Captain the best ini. The best ya. Ya mungkin, sangat disayangkan ya kita masih banyak yang mau ini, tapi cuman Waktunya terbatas. next lah ya, kita next lagi lah ya. Nextnya kita masuk ke WMP. Ya, Menarik sih. kadang-kadang. Beda ya. Sih, boleh kali bro kita
udah lah ya. Udah lama dari tadi kita ngobrol banyak tentang hima, tentang profil singkat dari Mas Nabil, Mas Agri. Terima kasih banget lah udah. Ya, Makasih Masih motivasi. Andri juga ya kerja kan, maksudnya sibuk. Iya, Mas Nabil juga. Terima kasih banget. Ketuanya yang turun langsung. Terima kasih. Sangat respect. Mungkin segitu dulu dari kita ya. Aku Reza, pamit. Aku Komar pamit. Mungkin sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai selanjutnya. Ada kamera yang aja. Terima kasih.